Pagi semua, perkenalkan nama saya Juan Gabriel Mongkau, kelas 5A, semester 5, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang menentukan perbandingan data menggunakan tabel grafik batang dan grafik lingkaran. Nah, saat ini kita akan masuk pada materinya. Sebelum saya menjelaskan, saya ambil model pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu data. Nah, pengertian data adalah pada dasarnya data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau observasi, atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, jenis data itu adapun jenis data yang seringkali digunakan dalam suatu penelitian, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu seperti apa? Data kualitatif yang saya kutip menurut Noeng Muhadjir 1996 itu data yang disajikan dalam bentuk verbal atau lisan, kata, bukan dalam bentuk angka. Nah, kalau data kualitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Contoh hasil survei, olahan data statistik. Nah, kita akan masuk pada poin-poinnya. Nah, itu saya akan menjelaskan itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan materi saya itu menentukan perbandingan data menggunakan tabel grafik batang dan grafik lingkaran. Nah, di sini akan menjelaskan itu menentukan perbandingan data menggunakan tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi ada pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam suatu kategori kelompok, yaitu jenis alat-alat tulis. Paham ya maksudnya? Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel, baris dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Misalnya tabel pertama itu ini jenis alat tulis. Itu ada pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tipex. Nah, jumlah dari pulpen itu ada 3 yang di kolom kedua. Dari pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tipex 1. Nah, kalau tabel kontingensi berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi itu digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori kelompok. Contohnya, data pada sudah disampaikan mungkin di sekolah atau di mana sudah dijelaskan apa ini tabel ini kategori kelompok. Nah, sekarang kita masuk pada tabel distribusi frekuensi. Terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi banyak data. Biasanya kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah,
berdasarkan yang kita ketahui. Misalnya contoh, kita bentuk tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas, misalnya kelas 3A. Nah, kita bentuk dalam tabel. Ketika bikin tabel pertama nilai. Nah, poin 1 61 sampai 70. Yang kedua 71 sampai 80, yang ketiga 81 sampai ke 10, yang ketiga 11 sampai 100. Nah, jumlah siswa itu. Nah, kita masuk pada frekuensi. Poin yang pertama yang dari 61 ke 70 itu 1, yang 71 ke 20 sama dengan 22, yang 21 ke 10 itu sama dengan 5, yang 11 ke 100 yang sama dengan 5. Nah, jumlahnya 30. Selanjutnya kita masuk dalam penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis data atau 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang, yaitu balok lah. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalnya nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Dan data tahunan itu harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungannya dari tahun ke tahun, dan seterusnya. Pada diagram batang akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas setiap persegi. Maksudnya setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Nah, misalnya terdapat data tinggi badan siswa kelas 3A. Misalnya data ada 139, 137, 135, 135, 136, 137, 138, 139, 137, 138. Nah, untuk membuat diagram batang, orang mesti cari tahu dulu banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi data yang diperoleh ternyata masih belum urut, acak, sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, orang harus menentukan terlebih dulu mulai dari data yang paling kecil supaya lebih mudah orang susun datanya dalam bentuk tabel. Setelah itu, orang buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan bahwa data frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian orang gambar setiap data satu persatu secara berurutan sehingga diperoleh gambar. Dari diagram batang tersebut, kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi, diantaranya tinggi badan terpendek siswa kelas 7A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 3A itu 139 cm, dan kebanyakan siswa kelas 3A memiliki tinggi badan 137 cm. Nah, diagram garis. Diagram garis itu termasuk pada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan, continue, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Orang mesti perlu menarik garis secara berturut-turut titik-titik yang disesuaikan dengan data. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan, dikelompokkan di sini. Data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang
terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Biasanya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh total persentasenya adalah 100%. Sementara itu jika luring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh total sudahnya 360 derajat. Setelah setiap kategori data sudah diubah ke bentuk persen atau derajat, orang langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat. Nah, itulah materi yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.